Oke, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Yuda dengan NIM 27027537111 di mata kuliah Digital Business and Transformation dengan dosen pengajar Dr. Viani Utami Jin, Eskom MMCDMS. Nah, di video kali ini saya pengen menjelaskan mengenai ringkasan jawaban yang sudah saya jawab ya. Jadi sebenarnya saya sudah punya jawaban saya sendiri, tapi saya merespon untuk memberikan sebuah rangkuman aja, yang dimana rangkuman tersebut bisa dibilang lebih ringkas dan lebih enak untuk dibaca dibanding ini semua. Oke. Oke, jadi di video kali ini kita diminta untuk rangkum arsitektur, alur data, dan governance solusi kita, dan nanti akan saya tulis di YouTube. Oke, jadi bisa dibilang ya kalau LFN ini berada dalam kondisi krisis ya. Meskipun LFN punya 128 toko dan 6,4 juta anggota Fresh Club, operasinya bisa dibilang gagal, terus OTIF-nya juga anjlok ke 84%. Wastage produknya segernya naik jadi 4,1% dan yang terburuk NPS-nya jatuh dari 46 ke 33. Nah, terus masalahnya di mana ya? Masalahnya kita lihat ada data yang terfragmentasi dan pelaporannya lambat. Ada jeda 3 sampai 5 hari dari insiden suhu ke tindakan, yang dimana insiden ini bisa dibilang cukup lambat ya, tidak real time dan tidak fast respon ketika terjadi sebuah masalah. Nah, jadi bisa dibilang saya sendiri pengen ngubah LFN ini jadi organisasi yang real time, proaktif dan integrasi dan menjadi the most trust fresh omnichannel retail in Indonesia. Di video ini saya bakal ngejelasin arsitektur alur data governance untuk mencapainya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah uh, modern lakehouse di cloud, ya. Ini ada beberapa layer, ya. Dari layer pertama namanya ingestion untuk pengumpulan data, di mana kita ngumpulin semua data stream secara real time dari IoT Cold Chain, GPS Armada, Clickstream aplikasi, dan feed sosial CRM atau Customer Relationship Management. Lalu yang kedua ada batch periodik dari sistem legacy, kita ERP, WMS, data 69 vendor, dan data penjualan harian dari 128 toko. Lalu layer kedua, storage and processing. Ya, semua data ini bakal masuk ke cloud storage. Lalu nanti akan diolah, dibersihkan, dan digabung menjadi single source of truth. Baru di sini ada ERP, CRM, dan IoT bertemu. Nah, lalu layer terakhir ada serving and action. Ya, arsitektur ini bakal akan terjadi dua aksi ya. Yang pertama, aksinya akan secara real time. Ya, data stream IoT ini langsung diproses oleh AI Ops untuk memicu alert di mobile ops dashboard, dan ini bakal mencapai SLA atau Service Level Agreement respon suhu kurang lebih 15 menit. Lalu ada aksi analitik, ya data bersih dipakai buat model machine learning, demand forecasting, buat mengatasi forecast mismatch ya atau kehilangan data ya di dalam model machine learning atau di dalam kebutuhan data kita, dan dashboard supplier 360 buat ngatasin variasi vendor. Nah, terus ada beberapa alur data juga yang akan saya jelaskan. Ya, ini ada dua alur aja. Jadi dari sekian banyak alur saya pengen ngejelasin dua alur. Yang alur pertama adalah penanganan krisis suhu, mengatasi wastage sama lag. Yang pertama, sensor IoT di truk itu deteksi suhu naik di atas batas aman. Terus data streaming ke cloud and IIOps deteksi ini sebagai anomali kritis ya. Terus tiga, alert real time terkirim mobile ops dashboard manager DC atau data center. Manajer data center bertindak misalnya mengalihkan rute dalam kurang lebih 15 menit. Hasilnya kita bisa mangkas lag 3 sampai 5 hari menjadi 15 menit dan secara proaktif nurunin wastage atau lag. Ya, yang dimana yang awalnya problemnya adalah kita tidak bisa menerima proses gangguan ya yang harusnya 3 sampai 5 hari, ini hanya 15 menit aja. Lalu kedua, ada penanganan komplain viral, mengatasi NPS jatuh ya. Yang pertama, pelanggan komplain tentang substitusi produk di Instagram. Kalau yang kedua, platform sosial CRM, kita nangkep ini dan otomatis buat tiket insiden. Yang ketiga, tiket ini yang kita redaksi dengan CDP, sehingga agen customer service tahu riwayat pelanggan. Ya, agar agen merespons sesuai dengan SLA dan keluhan ini masuk ke CKMS. Nah, CKMS juga harus dianalisis root cause-nya. Nah, misalnya kayak SOP picking di Bekasi salah, SOP operasional diperbarui, dan endingnya kita bisa mecahin silo data. Jadi kita bisa respon secara cepat buat naikin sentimen positif dan belajar dari kesalahan supaya NPS kita tidak jatuh. Lalu yang terakhir,
kita akan sedikit menjelaskan mengenai three pillar good governance. Ya, ada pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah itu sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai subjek, ya, swasta sebagai penggerak. Oke. Nah, kita lihat di sini arsitektur canggih butuh governance yang kuat. Nah, yang pertama ada teknologi governance, kita bakal pakai IAS, PAS, SAS secara mix untuk efisiensi. Lalu kita terapkan cost governance, ya, sama auto scaling buat ngelola biaya cloud, terutama saat ada promo besar. Dan kedua data governance. Ini kunci supaya capai target paling nggak 95% integrasi data. Kita juga bakal nunjuk data owner buat setiap domain, SCM, customer, dan mastiin kepatuhan privasi data sesuai dengan CDP dan IoT. Dan terakhir ada people and change governance. Di mana teknologi nggak bakal ada artinya kalau dipakai, DTO akan jadi COE, Center of Excellence buat mandu adopsi. Lalu fokus utama kita juga beda ya, pelatihan digital dan analitik untuk 80% staf operasional supaya semuanya dapat terlatih dengan baik ya, agar mereka bisa tahu dan gunain mobile ops dashboard, nggak boleh ada kegagalan. Dan untuk resiko eksternal kita terapkan playbook komunikasi community di 90% lokasi buat nanganin komplain viral. Jadi ini bisa dibilang akan mentransformasi kita dari perusahaan reaktif dan terfragmentasi menjadi proaktif ya, yang lebih real time dan lebih terintegrasi. Ini adalah cara kita untuk mencapai target OTIF kita 92% wastage ya kurang lebih. Terus kurang dari 2,5% dan NPS kurang lebih 45 dan mewujudkan visi kita sebagai retail omnichannel paling terpercaya. Oke, demikian dari saya. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.